Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPA kelas 2. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini anak-anak akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 3, aturan keselamatan di jalan. Pembelajaran 4. Dalam pembelajaran 4 ini, anak-anak akan belajar tentang materi konversi satuan waktu, penggunaan tanda titik dalam kalimat, dan membuat karya imajinatif 3 dimensi menggunakan bahan alami. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca dan penugasan, anak-anak dapat mengupas satuan waktu dengan benar. Dengan membaca, anak-anak dapat menggunakan tanda titik dalam kalimat dengan benar. Dan dengan membaca, anak-anak dapat mengetahui karya imajinatif 3 dimensi menggunakan bahan alami dengan benar. Nah, anak-anak, perhatikan teks berikut. 2 minggu yang lalu, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Nah anak-anak, amatilah jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta pada denah berikut ini. Nah, jalan apa saja yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta? Nah, anak-anak dapat melihat jalan dan mengamati jalan yang dilalui Udin dan Ayah. Diperhatikan, jalannya sudah ada namanya. Nah, jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta yaitu Jalan Wejon dan Jalan A. Hakim. Udin dan Ayah berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan keselamatan ketika naik sepeda motor. Udin mendengarkan dengan baik. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumah. Rumah Udin berada di Jalan Wejon, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Najir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor sebagai berikut. 1. Mematuhi segala peraturan lalu lintas. 2. Selalu tertib di jalan. 3. Menjaga kendaraan dalam kondisi baik. 4. Menggunakan pakaian yang pas dan baik, serta menggunakan sepatu dan helm. 5. Memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. 6. Menyalakan lampu utama sepeda motor. 7. Memastikan lampu petunjuk arah berfungsi dengan baik. Nomor 8. Mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Nah, Udin dan Ayah telah memahami aturan ketika mengendarai sepeda motor. Mereka mengendarai sepeda motor sesuai dengan aturan. Dengan demikian, Udin dan Ayah selamat dalam perjalanan. Nah, anak-anak, masih ingatkah anak-anak aturan penggunaan tanda titik? Nah, teks bacaan aturan mengendarai sepeda motor memuat aturan penggunaan tanda titik. Perhatikan kalimat berikut dengan teliti. Nomor 1, Udin dan Ayah menghadiri pesta. Nah, kalimat tadi
diakhiri dengan tanda titik karena merupakan kalimat berita. Nomor 2, rumah Udin berada di Jalan Wejon. Nah, penulisan Wejon karena singkatan nama juga diberi tanda titik. Dan akhir kalimat juga menggunakan tanda titik. Nomor 3, sedangkan lokasi pesta berada di Jalan M. Nasir. Nah, sama seperti nomor 2, karena merupakan singkatan maka diberi tanda titik dan juga diakhiri dengan tanda titik. Nah, tanda titik berarti digunakan pada setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang. Nah, anak-anak, temukanlah kesalahan penggunaan tanda titik pada kalimat-kalimat berikut. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, Udin dan ayah melewati jalan A. Hakim menuju lokasi pesta. Nah, dalam kalimat nomor 1 belum ada tanda bacanya. Mari kita beri tanda yang sesuai. Nah, tanda yang sesuai adalah setelah huruf A pada nama A. Hakim diberi tanda titik dan akhir kalimat juga diberi tanda titik. Nomor 2, lokasi pesta tepat berada di sebelah barat Jalan M. Nasir. Nah, kita perhatikan bersama. Dalam nama M. Nasir karena merupakan singkatan maka diberi tanda titik, sedangkan akhir kalimat juga diberi tanda titik. Nomor 3, jarak antara Jalan Wejon dan Jalan M. Nasir cukup jauh. Nah, kita perhatikan. Nah, di antara nama Wejon itu juga diberi tanda titik karena merupakan singkatan. Begitu pula dengan M. Nasir. Setelah huruf M diberi tanda titik. Dan karena merupakan kalimat berita juga diakhiri dengan tanda titik. Nomor 4, rumah Udin tepat berada di sebelah timur Jalan Wejon. Nah, sama seperti tadi. Karena merupakan singkatan, maka setelah huruf J diberi tanda titik. Dan karena merupakan kalimat berita, juga diakhiri dengan tanda titik. Nomor 5, ayah dan Udin melintas di sebelah kiri Jalan A. Hakim. Nah, dalam nama A. Hakim terdapat singkatan, berarti perlu diberi tanda titik. Dan karena merupakan kalimat berita, juga perlu diberi tanda titik. Nah, anak-anak bisa mempelajari lagi penggunaan tanda titik di rumah ya. Nah, anak-anak, buatlah sebuah karya dengan menggunakan kulit salak. Nah, bagaimana caranya? Mari kita bahas bersama. Nah, perhatikan petunjuk berikut kerajinan dengan kulit salak. Bahannya kulit salak, lem atau perekat, kertas karton atau buku gambar. Alatnya gunting, pensil, dan penghapus. Nah, langkah atau cara membuatnya. Pertama, bersihkan terlebih dahulu duri kulit salak yang akan digunakan. Nomor 2, buatlah pola gambar tertentu pada buku gambar atau kertas karton, misalnya gambar vas bunga. Nomor 3, gunting kulit salak dengan ukuran yang kecil membentuk pola tertentu, misalnya lingkaran, segitiga, atau persegi. Nomor 4, berhati-hatilah ketika menggunakan gunting karena agar kita tidak terluka. Nomor 5, tempelkan kulit salak yang telah digunting pada gambar dengan menggunakan lem. Nomor 6, keringkan sampai kulit salak benar-benar menempel pada gambar yang telah dibuat. Nah, itulah salah satu karya seni yang terbuat dari kulit salak. Nah, anak-anak juga bisa membuat karya ini di rumah. Nah, anak-anak, Udin dan ayah menikmati hidangan di lokasi pesta.
Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Apa yang dimakan Udin dan Ayah? Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, yang pertama, buah salak bisa dimakan setelah dikupas kulitnya. Selain itu, buah salak juga bisa diolah menjadi kerupuk dan manisan. Gambar berikutnya, kulit salak bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Nah, anak-anak, masih ingatkah anak-anak kapan Udin dan Ayah pergi ke pesta? Ya, benar, 2 minggu yang lalu. Nah, jika sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, tanggal berapakah Udin dan Ayah pergi ke pesta? Nah, perhatikan gambar kalender berikut. Sekarang hari Kamis tanggal 26 Januari 2017, 2 minggu yang lalu, berarti hari Kamis tanggal 12 Januari 2017. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, karena 2 minggu yang lalu, berarti 2 minggu sama dengan 14 hari. Berarti karena sekarang tanggal 26, maka 26 dikurangi 14 sama dengan 12. Jadi Udin dan Ayah pergi ke pesta 14 hari sebelum Kamis 26 Januari 2017, yaitu hari Kamis 12 Januari 2017. Nah, cara mengerjakannya seperti itu. Anak-anak sudah paham? Nah, sebagai tugas 1, kerjakan latihan berikut dengan teliti. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang ada di layar di rumah masing-masing. Kerjakan dengan teliti dan semangat. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat berita. Tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, rumah Udin berada di Jalan Wejon. Nah, setelah W diberi tanda titik, dan karena merupakan kalimat berita juga diakhiri dengan tanda titik. 1 minggu sama dengan 7 hari. Sebaliknya, 7 hari sama dengan 1 minggu. Udin pergi ke pesta 2 minggu sebelum 26 April 2021. Nah, berarti 2 minggu sama dengan 14 hari. Berarti Udin pergi ke pesta 14 hari sebelum tanggal 26 April 2021, yaitu tanggal 12 April 2021. Kita dapat memanfaatkan bahan alam untuk membuat suatu karya. Misalnya kulit salak untuk menghias guci atau vas bunga, atau untuk menghias gambar yang lainnya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang penggunaan huruf kapital dan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap rukun, saling menghargai dan saling menghormati. Anak-anak juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku dimanapun anak-anak berada. Dan tak lupa, anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.